Wes. Lanjut, ojo ada. Lanjut setelah itu kita ke bagian rongga abdomen. Dari rongga abdomen di sini kita bisa melihat pembatas antara rongga abdomen sama rongga torak namanya ada diafragma. Nah, diafragma itu bedakan menjadi dua. Yang pertama itu diafragma pars muscularis sama diafragma pars centrum tendinae. Dari diafragma itu ada vaskularisasi juga namanya adalah arteri premicus. Terus lanjut di sini ada lubang di bagian kranial. Ini adalah foramen vena cava caudalis. Terus ini ada esofagus, samping esofagus itu ada lubang juga namanya adalah hiatus esofagus. Lanjut di sini ada lebih ke caudal, ini adalah aorta. Ini aorta descendens. Dari aorta descendens itu yang bagian putih-putih ini adalah hiatus aorticus. Lanjut kita keluarkan dari diafragma, terus kita bisa menemukan hepar atau hati. Ini ada beberapa lobus, ada 4 lobus. Yang pertama ada lobus kranial, ada lobus caudatus sama lobus caudal. Terus yang terakhir di sini kalau kita keluarkan ini ada lobus quadratus caudatus. Terus di bagian bawah dari lobus quadratus itu ada vesica velea. Di vesica velea itu ada beberapa ductus. Yang pertama, yang ini yang dia itu menggabungkan dari vesica velea namanya adalah ductus cysticus. Terus ada ductus yang dia itu dari hepar. Ini namanya adalah ductus hepaticus. Sebelahnya dari lobus caudatus. Terus dari lobus cysticus sama lobus caudatus dia akan menjadi satu menjadi lobus apa? Lobus apa? Apa yang menjadi satu C apa sih oke. Yuk 1, 2, 3 ini lobus ductus yang dia dari cysticus sama hepaticus yang bergabung itu menjadi ductus coledocus di bagian ini lobus caudal. Tuh, terus lanjut kita udah dari hepar, kita ke bagian lambung. Bagian lambung di sini kita bisa menemukan di sisi kiri itu didominasi oleh rumen. Nah, di rumen itu kita bisa identifikasi sebuah organ juga, ini yang kecil di atasnya rumen namanya adalah lien atau limpa. Nah, lien limpa itu juga sebagai identifikasi bahwa dia itu adalah sisi dorsal. Ini bagian rumen dorsal, ini bagian rumen ventral, ini rumen caudal. Nah, untuk bagian rumen sendiri yang pertama itu ada ini namanya adalah sulcus ruminis dorsalis. Terus ini sulcus ruminis ventralis dipisahkan oleh sulcus namanya sulcus longitudinal, sama arterinya namanya adalah arteri ruminis. Lanjut bagian caudal, sini ada sulcus secus caudodorsal, caudal di dorsal. Terus ini ada sulcus secus caudoventral, dipisahkan oleh alur namanya adalah sulcus transversus. Lanjut kita ke bagian medialnya, ada ini namanya kayak handuk atau disebut juga dengan babat, namanya adalah pilae ruminis. Nah, lanjut kita ke bagian lambung kedua. Setelah dari rumen kita ke bagian retikulum. Di retikulum itu ada bentuk juga ini seperti sarang lebah, namanya adalah cellulae reticuli. Dari retikulum dia akan divaskularisasi oleh arteri reticularis. Lanjut ke bagian retikulum omasum. Di omasum dia itu mukosanya dia itu lebih kayak bergaris-garis tapi dia kasar. Namanya adalah lamina omasi. Lamina omasi. Terus ini omasum dia akan divaskularisasi oleh arteri gastrika sinister. Arteri gastrika sinister. Lanjut ke bagian omasum. Bagian omasum itu yang ini dicirikan dengan mukosanya itu lebih halus, kayak lembaran-lembaran halus. Namanya adalah plicae abomasi. Terus vaskularisasinya itu adalah arteri gastroepiploica sinister. Arteri gastroepiploica sinister. Lanjut dari
abomasum, kita ke bagian usus halus, yaitu adalah duodenum. Nah, pembatas antara duodenum sama abomasum ini adalah pilorus. Terus selanjutnya kita ke bagian duodenum. Duodenum di sini ada bentukan S yang kayak di penis, namanya adalah ansa duodenalis. Terus ada vaskularisasinya, namanya adalah arteri duodenalis. Terus selanjutnya di atas dari duodenum di sini ada cacahan daging yang dia kasar, namanya adalah pankreas. Terus ada vaskularisasi yang dia memvaskularisasi, arteri yang memvaskularisasi dari pankreas, namanya adalah arteri pankreatika. Lanjut dari pankreas kita bisa menemukan ini jejunum yang sangat panjang. Nah, jejunum itu dia akan digantung oleh mesenterium. Di mesenterium kita bisa menemukan beberapa limfonodul. Nah, yang pertama ini adalah limfonodul jejunalis. Terus kita bisa melihatnya lebih jelas itu di bagian medial. Ini limfonodul jejunalis. Terus di sini juga ada vaskularisasi di medial. Yang pertama yang besar ini adalah arteri mesenterica cranialis. Dari arteri mesenterica cranialis dia akan mencabangkan diri menjadi arteri jejunalis. Gitu. Terus lanjut ke bagian jejunum. Setelah jejunum adalah ilium. Nah, ilium itu yang ini. Ilium itu ini dia sejajar sama sekum. Setelah jejunum kan ini. Nah, kalau misalkan dia sejajar sama sekum berarti ini identifikasinya adalah ilium. Di ilium itu ada limfonodul juga di atasnya ini, namanya adalah limfonodul sekalis. Limfonodul sekalis. Terus ada arteri di antara sekum sama jejunum, namanya adalah arteri iliosekalis. Terus lanjut ini ada sekum. Dari sekum kita ke bagian ini usus besar juga, namanya adalah kolon. Dari kolon itu ada bentukan kolon yang seperti ini, sama ada bentukan kolon yang dia menyerupai spiral seperti obat nyamuk, namanya adalah ansa duodenalis. Dari ansa spiralis coli. Ansa spiralis coli. Kalau misalnya kita lihat dari mesenterium, di sini ada beberapa vaskularisasi, namanya adalah arteri kolika. Terus limfoglandula yang kecil ini adalah limfoglandula koliki. Ya, terus lanjut. Setelah itu kita ke bagian rektum. Ini rektum. Terus kalau misalkan ditunjuk bagian dalam itu berarti sacrus. Terus arteri yang dia memvaskularisasi dari sini rektum itu adalah arteri mesenterica caudalis. Gitu. Wes. Dah.